Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Maya Sofa Channel. Konten-konten di channel ini seputar dunia pendidikan, tips-tips dan motivasi dalam hidup. Sahabatku sekalian yang baik sekali hatinya, hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Di konten kali ini kita akan sama-sama membahas tuntas tentang setiap anak itu unik. Sahabatku sekalian yang baik sekali hatinya, sebelum membahas materi, seperti biasa mari kita menyanyi terlebih dahulu. Anakku, 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 dunia yang akan kau alami tak sama, tak sama, tak sama dengan dunia yang ku alami. Makin berliku-liku, liku-liku cari sekolah, liku-liku cari nafkah. Namun jangan berkecil hati, jadilah manusia sakti, cerdas, tabah, kreatif. Dengarkanlah semboyanku. Belia, 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 belajar ilmu agama. Ceria, 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 cerdas, insaf, aktif. Satria, 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 sabar, tabah, riang. Sukria, 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 syukur, kreatif, berkarya. Manusia yang sakti, siap menghadapi tantangan zamannya, walau berbahaya. Sahabatku sekalian yang baik sekali hatinya, lagu yang barusan kita nyanyikan sama-sama dari grup Nasyid Daria merupakan atau berisi tentang pesan dan nasihat orang tua buat anak-anaknya. Dan ini sangat pas sekali dengan tema kita kali ini, bahwa setiap anak itu unik. Sahabatku sekalian rahimakumullah, kehadiran seorang anak itu memberikan energi terbarukan atau energy recharge bagi orang dewasa. Seorang ayah akan bekerja keras demi bisa menghidupi istri dan anak-anaknya, demi anak-anaknya sekolah bisa melanjutkan sampai tingkat paling atas. Dan seorang ibu juga merasakan energi yang luar biasa meski pekerjaannya di rumah banyak dan menumpuk. Jadi tidak bisa dipungkiri sekali lagi bahwa kehadiran anak memberikan energi terbarukan. Pertanyaannya adalah, apakah tugas orang tua itu hanya merawat anak-anak dari kecil hingga dewasa dan memberi makan saja? Oke, kalau jawabannya ya, apa bedanya kita dengan binatang? Kita bisa melihat bebek, ayam, kambing, monyet, gajah. Semua binatang juga sama, merawat anaknya, memelihara anaknya, dan memberi makan anaknya. Kita tentunya bisa melihat burung yang sedang menyuapi anak-anaknya. Ingat sahabat, kita bukanlah binatang. Manusia diberikan oleh Allah sesuatu yang sangat berharga, yaitu akal pikiran. Jadi tugas kita sebagai orang tua bukan hanya merawat, bukan hanya memberi makan saja,
Tapi ada yang lebih penting dari itu, yaitu mendidik anak-anak kita supaya bisa bertingkah laku yang baik atau berakhlakul karimah. Sahabatku sekalian yang baik sekali hatinya, sekarang ini kita sering mendengar tentang anak yang bermasalah gitu. Dan terkadang ketika anak kita dalam masalah, misalkan pergaulannya yang tidak baik, kita selalu menyalahkan lingkungan, kita selalu menyalahkan teman-temannya dia. Padahal secara ya sahabat, selama 24 jam itu paling bergaul dengan temannya berapa jam? Jadi 80% anak-anak kita tuh bergaul dengan kedua orang tuanya. Dan terkadang kita selalu mengatakan seperti ini, please tolong, Bapak sudah capek keluar keringat untuk membiayai sekolahmu. Ibu kamu sudah berkeringat bersimbah darah melahirkan kamu ke dunia ini. Kenapa kamu gak mau mikir? Anak cuek-cuek saja, dia malah curhat-curhatan sama temannya. Kenapa bisa terjadi seperti itu, sahabat? Disinilah tugas kita sebagai orang tua. Tadi kata saya juga, bukan sekadar merawat, bukan sekadar memberi makan, tapi mendidik juga. Emosi anak, kejiwaan anak, mental anak, itu yang harus kita kembangkan, itu yang harus kita dekati. Kita harus menjadi sahabat buat anak-anak kita. Biarkan mereka curhat apapun tentang kehidupannya kepada kita. Gak usah ketika anak apa-apaan, ketika mah Aa sudah naksir seseorang nih, mah teteh ada yang ngirim surat nih. Oke, di sini orang tua harus bijak. Walaupun memang masalah pacaran ini tidak ada dalam Islam, ada juga ta'aruf. Tapi ingat, anak kita hidup di zaman yang berbeda dengan kita. Kita jangan langsung menjudge dia, tapi arahkan dia, berikan dia nasihat yang baik. Jangan sampai dia kabur pergi dan malah curhat, malah cerita sama orang lain. Sekali lagi, didiklah anak-anak kita, kontrol emosinya, dekati mereka, jadilah sahabat yang terbaik buat anak-anak kita. Yakin kalau itu dijalankan, anak-anak kita akan bertingkah laku dengan baik. Dan ingat, setiap anak itu unik. Jangan pernah membanding-bandingkan satu anak dengan anak yang lain. Misal seperti ini, kakaknya itu pintar, selalu juara umum, selalu mendapatkan piala. Sedangkan adiknya 180 derajat dengan kakaknya. Dia tidak pernah ke ranking, dia pemalu. Terus mamahnya atau bapaknya marah-marah, ini kamu ini kenapa? Kamu itu kok BODO gitu, kamu ini TOLOL. Tuh lihat kakak kamu, pialanya banyak, terusan sertifikat piagamnya banyak. Kamu ini ngapain? Ingat, orang tua tidak boleh ngomong seperti itu, karena setiap anak itu unik. Dia dilahirkan dengan membawa potensi yang berbeda-beda. Anak kita itu adalah masterpiece, ciptaan Sang Maha Agung, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menciptakan produk gagal. Semuanya serba luar biasa, semuanya istimewa. Disinilah tugas kita sebagai orang tua, harus banyak bersyukur dengan apa-apa yang Allah berikan kepada kita, khususnya anak-anak kita. Ingat, anak-anak kita itu semuanya unik. Sahabatku sekalian yang baik sekali hatinya,
kemampuan anak-anak kita itu seluas samudera. Jadi kita sebagai orang tua jangan mengkerdilkan, jangan menyempitkan semua kemampuan anak-anak kita yang seluas samudera itu jadi sebuah parit yang sempit atau selokan yang kecil. Jangan seperti itu. Kita harus melihat kecerdasan yang dimiliki anak kita itu di mana. Karena setiap anak itu pasti mempunyai hal-hal yang dominan. Misalkan anak yang pertama dia dominan dalam segi kognitif, dalam hal matematika, dalam hal sains dia luar biasa oke. Anak yang kedua dia bagusnya dalam kinestetik, dalam hal-hal menggambar, dalam hal-hal menyanyi, olahraga, ada juga linguistik, bahasa, dia bisa membuat puisi. Jadi beda-beda. Walaupun ada anak yang semuanya kecerdasan itu ada, dia sainsnya jago, linguistiknya keren, terus kinestetiknya oke punya, semuanya luar biasa. Tapi ingat, setiap anak itu unik gitu. Jadi jangan sampai menjudge, aduh anakku tidak masuk ranking nih, gimana ya? Anakku dong, lihat selalu juara umum. Ingat, itu bisa jadi kecerdasannya hanya satu dalam bidang kognitif saja. Tapi jangan mengeluh juga, anakku itu di kelas tidak pernah juara umum, nilai-nilainya selalu jelek, matematikanya selalu dapat merah. Anakku juga nggak bisa menyanyi, anakku nggak bisa menggambar, anakku nggak bisa melukis. Ingat, orang tua yang hebat semuanya, anak kita punya kelebihan. Bisa jadi dia tidak bisa hal-hal seperti itu, tapi dia mampu menghargai orang dengan baik. Dia bisa menjadi pendengar yang baik ketika orang berbicara. Dia bisa menjaga tutur katanya supaya tidak menyakiti orang lain. Selalu ramah kepada semua orang. Senyum, salam, sapa, sopan santun selalu dijaga. Itulah kecerdasan dalam segi afektif. Jadi kan ada kognitif, afektif, dan psikomotor. Kalau segi kognitif itu kecerdasan otak, berpikir, dan sebagainya. Afektif tadi seperti ya, seperti anak yang sopan santun dan segala macam. Sedangkan psikomotor dia mempunyai keterampilan atau life skill yang luar biasa. Jadi di konten kali ini saya mengajak orang tua hebat semuanya, marilah kita beri penghargaan yang setinggi-tingginya buat anak-anak kita. Tidak boleh ada pemisahan, ini si pinter, ini si bager, ini si luar biasa, ini si bodoh. Jangan seperti itu, karena setiap anak itu diciptakan berbeda, membawa potensi yang berbeda-beda, dan anak itu masterpiece ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang luar biasa, unik. Tidak ada kelebihan pada dirinya yang ada pada orang lain. Jadi yuk sahabat, kita belajar jadi orang tua yang baik untuk putra putri kita, dan kita jaga amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena setiap manusia adalah pemimpin, dan kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak di yaumul hisab. Sahabatku sekalian yang baik sekali hatinya, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya bagi saya, umumnya bagi kita sekalian. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.